Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillahi Muhammadin bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa sairil anbiya wal mursalin wal ali was sahbi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sairi ibadillahi salihin annallaha yu'li darajatihim fil jannah wa yahmina bihimayatihim wa yamuduna bimadadihim wa yudkhiluna fi syafa'atihim wa yanfa'una bi barakatihim wa yarzuquna mahabbatahum wa takhalluqa bi akhlaqihim wa yakhshuruna fi zumratihim fi afiyatin al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى جميع صحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وتابعين وتابعين جميع الشهداء والصالحين وإلى جميع العلماء العاملين ومشايخنا في الدين وإلى جميع مشايخنا ومن مؤلفة خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد عمر النووي البنتاني وجلال الدين السيوطي. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sahibil fadilah Romo Kiai Haji Muhammad Mutarris SM, pimpinan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Sabilul Hasanah yang senantiasa kita muliakan, kita ta'zimi, dan selalu kita harapkan barokah ilmunya. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberi panjang umur barokah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar sekalian, khususnya para santri, putra juga putri Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, juga tidak ketinggalan para alumni Pondok Pesantren Sabilul Hasanah yang kebetulan juga ikut menyimak pengajian online pada sore hari ini. Pertama, mari senantiasa kita mempersembahkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita bersama masih diberikan kesehatan oleh Allah, senantiasa diberikan sehat oleh Allah, sihah juga afiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita alhamdulillah saat ini kita sedang menjalankan ibadah wajib, yaitu puasa bulan Ramadan. Para pendengar sekalian, sore hari ini kita bersama akan melanjutkan ngaji kita, yaitu kitab Tanqihul Qaul. Di awal kemarin, pertemuan pertama kita membahas tentang fadilah ilmu dan ulama. Sore hari ini kita akan lanjutkan dengan bab yang kedua, al-babus tsani fi fadilati la ilaha illallah. Al-babus tsani, adapun bab yang kedua itu fi fadilati la ilaha illallah, bab keutamaan kalimah la ilaha illallah.
Jadi kalimah la ilaha illallah ini memiliki keutamaan tersendiri. Kenapa? Karena kalimah la ilaha illallah ini adalah merupakan kesaksian setiap orang yang beriman akan adanya Allah, zat yang menciptakan dunia juga isinya ini. Maka kalimah ini adalah kalimah yang menjadi ketetapan hati setiap orang yang beriman dan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan. Ya. La di situ adalah la an-nafiyah. Jadi menidakkan, tidak ada Tuhan illallahu, kecuali Allah. Ini maknanya begitu mendalam, begitu luasnya. Kalau sudah bilang la ilaha, tidak ada Tuhan illallah, kecuali Allah, bahwa semua urusan hidup ini tidak ada lain, kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengatakan la ilaha illallah, la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang patut disembah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallahu, kecuali Allah. Maknanya juga luas. Kalau kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, artinya yang kita akui sebagai Tuhan itu hanya Allah. Oleh sebab itu dalam rentetan kehidupan kita sehari-hari juga hanya bersandar kepada Allah. Ketika kita bilang la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, bukan hanya yang kita sembah itu hanya Allah, tetapi segala-galanya kita kembalikan kepada Allah. La raziqa illallah, misalnya, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Ya. Tidak ada tempat kita menyandarkan diri kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada tempat kita bermohon, meminta segala sesuatu kecuali kepada Allah. Segalanya kita serahkan dan kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja keutamaan kalimah la ilaha illallah ini apabila kita baca? Hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu banyak menerangkan tentang keutamaan apabila kita membaca kalimah la ilaha illallah ini. Kita baca saja kalimah ini mengandung banyak sekali keutamaan-keutamaan. Yang pertama, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Qala, telah bersabda siapa an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shalla, semoga memberi rahmat siapa Allah alaihi, atas Nabi. Wasallama, juga keselamatan. Man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man qala, man barang siapa, qala yang mengucapkan siapa, man kulla yaumin, setiap hari, la ilaha illallahu, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mi'ata marrah, 100 kali. Jadi siapa yang membaca kalimah la ilaha illallah ini setiap hari itu 100 kali, jaa yaumal qiyamati, akan datang pada hari kiamat nanti, wa wajhuhu, adapun wajahnya man, itu kal badri, terang benderang seperti bulan purnama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdalul dzikri la ilaha illallah. Wa qala, dan telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul dzikri, seutama-utamanya zikir itu la ilaha illallah
mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Padahal zikir itu banyak sekali. Allah, Allah juga zikir, subhanallah juga zikir, astaghfirullah juga zikir, alhamdulillah itu zikir, la haula wala quwata illa billah itu juga zikir. Banyak sekali, bahkan kita memandang alam semesta, melihat luasnya lautan, melihat langit yang menjulang tinggi, melihat tumbuh-tumbuhan, melihat tanaman. Apa saja yang kita lihat di alam ini, dan saat itu kita merenungkan betapa maha besarnya Allah yang telah menciptakan alam dan isinya ini, maka itu juga zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dari semua zikir tadi, yang paling utama adalah la ilaha illallah. Dan perlu kita ketahui, saudara-saudara sekalian, para pendengar sekalian, bahwa la ilaha illallah ini juga zikirnya para nabi terdahulu. Ya. Kalimat yang paling utama bukan hanya diucapkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tapi juga diucapkan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi bersabda, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Seutama-utama apa yang saya ucapkan, kata Nabi, dan juga para nabi sebelum aku, adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi afdalu zikri, seutama-utamanya zikir itu adalah la ilaha illallah. Wa afdalu du'ai, dan seutama-utamanya doa itu adalah alhamdulillah, lafaz alhamdulillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala la ilaha illallah kalami. Tadi dikatakan bahwa seutama-utamanya zikir itu adalah la ilaha illallah, dan seutama-utamanya doa itu adalah lafaz alhamdulillah. Jadi makanya berdoa di awalnya itu ada lafaz alhamdulillah. Saat kita menutup doa jangan sampai tidak ada lafaz alhamdulillah. Kenapa? Karena lafaz alhamdulillah itu kunci ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, qala telah berfirman siapa Allah, Allah ta'ala yang maha luhur siapa Allah. La ilaha illallah, adapun kalimah la ilaha illallah itu kalami, ucapanku. Wa ana, adapun aku, huwa ya Allah, berkata, berfirman siapa Allah, man qalaha, man barang siapa qalaha, mengucapkan kalamku itu tadi, yaitu la ilaha illallah, dakhala hasoni, dakhala telah masuk, hasoni di dalam bentengku. Waman dakhala hasoni, waman dan barang siapa dakhala yang telah masuk, siapa man hasoni di dalam bentengku, amana min iqabi, amana maka telah selamat, min iqabi dari siksaku. Dari riwayat lain, amana min azabi, selamat dari azabku, sama juga maknanya juga siksaku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala dan telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, attu zakata abdanikum biqauli la ilaha illallah. Qala telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, attu, tunaikan oleh kalian, zakata abdanikum, zakat dari badan-badan kalian, biqauli la ilaha illallah, dengan mengucapkan kalimah la ilaha illallah.
Jadi kita ini disuruh membayar zakat, menunaikan zakat untuk badan kita, untuk tubuh kita ini, dengan bayarannya bukan berupa harta, bukan berupa uang, berupa barang, tetapi berupa la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ma min abdin, tidak ada dari seorang hamba yaqulu yang mengucapkan, siapa man la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, illa, kecuali, qala, telah berfirman siapa Allahu, Allah Ta'ala yang maha luhur, siapa Allah. Apa yang diucapkan oleh Allah, yang difirmankan oleh Allah? Sadaqa abdi, sadaqa, telah benar siapa abdi, hambaku. Anallahu la ilaha illa ana, adapun aku itu Allahu, Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, illa ana, kecuali aku, kata Allah. Ushidukum, aku menjadikan kalian semua menjadi saksi, aku jadikan saksi kalian semua. Ya malaikati, wahai para malaikatku. Apa yang Allah jadikan para malaikat itu menjadi saksi, yaitu qad ghafartu lahu ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhara. Hei para malaikat, saksikan kepada hambaku yang telah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saksikan wahai para malaikat, qad ghafartu, sungguh aku telah mengampuni, lahu, kepada man, kepada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu, ma taqaddama min dzanbihi, apa-apa yang sudah berlalu, yang sudah terdahulu, min dzanbihi, dari dosa-dosanya man, wa ma, dan apa-apa ta'akhkhara, yang akhir, yang akan datang maknanya. Jadi dosa yang sudah lewat telah diampuni oleh Allah, bahkan dosa-dosa yang akan datang pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, betul-betul kalimah la ilaha illallah ini adalah kalimah yang pendek, bahkan ringan diucapkan, tapi keutamaannya bahkan melebihi beratnya dunia dan seisinya. Begitu salah satu riwayat mengatakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, man, barang siapa, qala, yang mengucapkan, siapa man la ilaha illallah, lafaz la ilaha illallah atau kalimah la ilaha illallah, khalison, dengan murni, mukhlison, lagi ikhlas. Jadi murni itu maknanya apa? Betul-betul diiktikadkan di dalam hatinya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Lalu di dalam hatinya bersih betul. Tidak ada sedikit pun, setitik pun sesuatu yang lain yang dipertuhankan selain Allah. Artinya apa? Tidak ada syirik, setitik debu sekalipun tidak pernah mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Murni, bersih. Ini yang dikhawatirkan, mengucap kalimah la ilaha illallah tapi masih mempertuhankan selain Allah. Misalnya ngakunya Islam, juga bersyahadat la ilaha illallah, akan tetapi di suatu kali masih juga berharap kepada selain Allah, menggantungkan dirinya kepada selain Allah. Islam, syahadat, sholat, tapi giliran mencari jodoh
ya, dia meminta bantuan kepada dukun supaya orang yang disir, orang yang dicintai, orang yang disenangi, orang yang diminati tadi takluk hatinya dengan memberi sesembahan, ya, menyembah kepada Allah. Katanya nyembah kepada Allah, Islam, bersyahadat. Begitu sakit, bukan berdoa kepada Allah diiringi dengan ikhtiar yang baik sesuai dengan tuntunan syariat, malah mendatangi mbah dukun. Akhirnya apa kata mbah dukun? Oh, anakmu tadi sakit, kenapa ini badannya panas? Kamu tadi pergi kemana pagi? Pergi ke kebun, mbak. Loh, kamu lewat bawah pohon itu tadi? Iya, mbak. Sama anakmu? Iya. Wah, anakmu kena sambet setan di bawah pohon itu. Ya sudah, kata mbah dukun, kalau begitu kamu nanti sore ke rumah. Kenapa mbah ke rumah? Bawa anakmu ke rumah, mau saya obati supaya sembuh. Karena anakmu tadi kesambet setan. Bawa nanti syarat-syaratnya. Syaratnya apa, mbah? Bawa ayam hitam, bawa ketan hitam, bawa telur hitam, bawa pisang hitam, semuanya hitam. Mana ada telur hitam kalau enggak dicet? Kenapa hal yang tidak masuk akal? Maka jangan sekali-sekali menyandarkan urusan kita kepada selain Allah. Jangan sekali-sekali berpinta kepada selain Allah. Satu, tempat kita berpinta, tempat kita bermohon, tempat kita berpinta hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan di dalam hatinya ketika mengucapkan la ilaha illallah itu kholison. Mukhlison artinya ikhlas. Tidak ada tendensi saat mengucapkan kalimah la ilaha illallah itu kepada selain Allah. Tidak pengen dipuji, tidak pengen dilem orang. Ya, bahwa kalimatnya fasih, bahwa suaranya bagus, bahwa Islamnya betul-betul mantap. Ya, makanya ya biasa saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Perhatikan ya kalimatnya, perhatikan makhorijul hurufnya, diperhatikan juga tajwidnya ketika membaca kalimah la ilaha illallah, benar. Jangan sampai keliru panjang pendeknya. Tidak kepengin dipuji oleh orang lain. Ya, itu yang disebut dengan mukhlison. Tidak ada tendensi, ikhlas betul-betul di dadanya, di dalam hatinya, semata-mata karena Allah. Maka apa? Man qala la ilaha illallah khalisan mukhlison dakhalal jannah. Dakhala telah masuk siapa man al jannata, ke dalam surga. Jadi Masya Allah, kalau sudah menggunakan fi'il madhi seperti ini kan seolah-olah sudah vonis ya. Makanya kita yakin betul apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW ketika orang mengucapkan kalimah la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah, pasti masuk surga. Tidak ada salahnya, tidak ada melesetnya apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah. Man barang siapa kana, yang ada siapa man awwalu kalamihi, pertama kali ucapannya itu la ilaha illallah, lafaz la ilaha illallah atau kalimah la ilaha illallah, wa akhiru kalamihi, dan akhir dari kalimahnya itu la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, wa amila alfa sayyi'atin, dan berbuat 1000 kesalahan dan berbuat 1000 kejelekan. In asya, jika hidup siapa man alfasanatin 1000 tahun, la yas'aluhu, maka tidak ditanya siapa man
La yas'aluhu, maka tidak bertanya lahu kepada la yas'alu, maka tidak bertanya hu kepada man, siapa Allahu Allah, an dzanbin wahidin, dari dosa satu sekalipun. Jadi kalau orang sudah mengucapkan kalimah la ilaha illallah, awal daripada ucapannya itu la ilaha illallah, kemudian begitu meninggal, sebelum meninggal itu ucapan yang terakhirnya adalah kalimah la ilaha illallah. Andai orang ini ternyata umurnya tadi 1000 tahun, ya, terus di dalam umur yang 1000 tahun itu berbuat 1000 kesalahan, 1000 dosa, padahal 1000 itu dosanya. Umurnya 1000 tahun, kesalahannya juga 1000 kesalahan. Akan tetapi karena dia awalnya mengucapkan kalimah la ilaha illallah, dan sebelum mati dia juga mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka la yas'aluhu Allahu an dzanbihi an dzanbin wahidin. Allah tidak bertanya kepada orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah di awal hidupnya dan la ilaha illallah sebelum matinya, maka Allah tidak menanyakan dosanya yang banyak itu, sekalipun satu dosa pun tidak ditanya oleh Allah. Artinya apa? Ya itu tadi, dakhalal jannah, masuk ke dalam surga tanpa ditanya-tanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, qol man qala la ilaha illallah min ghairi ujubin, man barang siapa yang qala, yang mengucapkan siapa man la ilaha illallah, lafaz la ilaha illallah min ghairi ujubin, tidak ada ujub, tidak ada pamer, toro, maka terbang, biha, dengan lafaz kalimat la ilaha illallah, apa ta'irun, burung, tahtal arsy, di bawah aras, yusabbihu, sarono tasbih, sambil bertasbih, siapa ta'ir, ma'al musabbihina, beserta orang-orang yang bertasbih, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Ada orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah tidak ada ujub, tidak ada pamernya, ikhlas, kayak tadi itu kholison mukhlison, toro biha ta'irun tahtal ars, yusabbihu ma'al musabbihin, maka Allah menjadikan burung terbang di bawah aras sembari bertasbih. Burung itu tadi ma'al musabbihin, beserta orang-orang yang bertasbih. Siapa? Mereka yang bertasbih di bawah aras itu banyak sekali. Di antaranya diterangkan para malaikat Allah di sana selalu bertasbih kepada Allah. Para ruh anbiya, para ruh orang-orang yang soleh, para syuhada, para solihin, mereka selalu bertasbih di sana ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat tidak ada berhentinya. Dan yang menerangkan ma'al musabbihin, orang-orang yang bertasbih di sana itu adalah siapa? Itu para malaikat. Wa yuktabu lahu thawabuhu, wa yuktabu, dan ditulis lahu bagi man, apa thawabuhu, pahalanya man. Ya, dicatat, ditulis pahala orang yang mengucapkan la ilaha illallah tanpa ada ujub, tanpa ada pamernya tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan, satu kali. Barang siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan, satu kali, ghufira, maka diampuni lahu bagi man, apa dzunubuhu, dosanya man, dosa-dosanya man. Wa in kanat, dan andai pun ada, walaupun ada apa dzunub, dosa-dosanya man itu, mithlu zabatil bahri, semisal
buih di lautan. Insyaallah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi itu tadi syaratnya kholison mukhlison, ya, satu kali saja, marrotan, satu kali saja, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sebanyak buih di lautan dosanya itu tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza marral mu'minu idza marra, apabila lewat siapa al mu'minu orang yang beriman, alal maqabiri di atas beberapa kuburan, faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa yuhyi la yamut biyadihil khairi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Idza marra, apabila lewat siapa al mu'minu orang yang beriman, alal maqabiri di atas beberapa kuburan, faqala maka mengucapkan siapa mukmin, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa yuhyi wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mengucapkan kalimat itu tadi, mulai la ilaha illallah sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka apa? Nawwarallahu tilkal kuburo, nawwaro telah menyinari siapa Allah tilkal kuburo, terhadap itu kuburan. Jadi kubur yang kita lewati saat kita lewat itu, makanya ya kita semua hendaknya selalu ingat ini ketika kita masuk ke dalam kawasan kuburan. Paling tidak kita sekedar lewat di kuburan yang ada di pinggir jalan, lalu kita berlalu, sempatkan kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kita telah berbuat baik kepada ahli kubur. Kenapa? Karena saat itu Allah menyinari, ya, semua kuburan yang saat itu kita lewat, ya, kubur yang kawasan kuburan di situ di mana saat itu kita lewat dan kita membaca kalimat itu tadi, maka Allah menyinari kubur itu. Betapa baiknya kita. Kenapa? Karena menjadi sababiyah Allah menyinari kubur orang-orang yang kebetulan saat itu kita lewat. Betapa memang di dalam kubur itu juga macam-macam. Kuburnya ada yang remeng-remeng, kuburnya ada yang agak terang, kuburnya ada yang gelap gulita bahkan berdedek, ya. Bahkan ada kuburnya yang terang benderang. Maka saat kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah, menurut riwayat ini Allah menyinari kuburan-kuburan yang kita lewat itu. Nawwarallahu tilkal kubur. Kullaha, semuanya. Tidak cuma satu atau dua kuburan yang disinari oleh Allah. Ya, tentu kecuali kuburan orang-orang yang tidak ahli la ilaha illallah. Makanya ketika kita berdoa, ya, saat selesai tahlilan, ya, doa kita itu diantaranya adalah Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, ya, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, ya, min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka yang mereka di dalam kubur itu adalah orang Islam, orang yang bersyahadat, mengucapkan kalimah la ilaha illallah, lalu kita lewat di kuburnya dan kita mengucapkan kalimah itu, maka Allah menyinari kuburnya itu semuanya, kullaha. Wa ghafara dan mengampuni siapa Allah liqailiha, terhadap orang yang mengucapkan itu, dan kita yang mengucapkan itu juga diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kataba lahu alfa alfi hasanatin. Wa kataba, dan telah menulis, mencatat siapa Allah lahu bagiman alfa alfi hasanatin, 1000, kalau bahasa Jawa itu maknanya ini 1000, berarti 1000 kali 1000,
ya, sejuta kebaikan. Wa rafa'alahu, wa rafa'a, dan mengangkat siapa Allah lahu bagi man alfa alfi darajatin, 1000 derajat atau sejuta derajat. Wa hatta anhu alfa alfi sayyiatin, dan menghapus siapa Allah anhu dari man alfa alfi sayyiatin, sejuta dosa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dosanya man itu tadi. Sehingga kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah memang kalimah yang pantas apabila dalam riwayat lain dikatakan ketika orang mengucapkan kalimah la ilaha illallah itu memperoleh pahala yang sangat besar, dan besarnya pahala itu bahkan melebihi daripada dunia seisinya. Beratnya, besarnya pahala itu melebihi daripada dunia dan seisinya. Para pendengar sekalian, itu adalah keutamaan kalimah la ilaha illallah apabila kita ucapkan. Selanjutnya kita lanjutkan masih ya ini sudah jam 4 ya. Jam 4 lewat 30 menit. Masih ada waktu. Mari kita lanjutkan pelajaran kita pada sore hari ini, ngaji kita pada sore hari ini pada bab yang ketiga. Al-babus salisu, adapun bab yang ketiga itu fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Bab keutamaan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ini tentu kita mendapatkan keutamaan-keutamaan. Dalam kitab ini dijelaskan melalui hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan kalimah bismillahirrahmanirrahim. 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 Kemarin di bab yang pertama kita sudah membahas tentang makna lafaz bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kok secara bagi yang mengamalkan itu mendapatkan keutamaan, mendapatkan kemuliaan, karena bismillahirrahmanirrahim ini memang mencakup makna yang sangat dalam. Bahkan ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka kasih sayang Allah ini akan meliputi seluruh makhluknya, ya. Kemarin sudah saya jelaskan dengan nama Allah itu ketika diucapkan, ya, bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani, sifatnya Allah itu zat yang maha belas kasih dunia akhirat. Ar-Rahimi, sifatnya Allah itu juga zat yang maha belas kasih nanti di akhirat. Maka meliputi, ya, sifat Rahman dan Rahim Allah ini kepada seluruh makhluknya. Lalu apa keutamaan lafaz atau kalimah bismillahirrahmanirrahim ini apabila kita baca? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dzaba syaitanu kama yadzubur rasas 'alan nar. Ma min qaumin, ma min abdin, tidak ada satu hamba, seorang hamba, yaqulu, yang mengucapkan siapa man, bismillahirrahmanirrahim, terhadap lafaz bismillahirrahmanirrahim atau kalimah bismillahirrahmanirrahim, illa zaba, kecuali meleleh. Zaba yadzubu, meleleh, leder kalau bahasa Jawanya, meleleh. Apa asyaitonu, setan, kama yadzubur rasos, seperti melelehnya timah, alan nar, di atas api. Jadi setan itu bisa meleleh kalau kita membaca bismillahirrahmanirrahim, setan akan meleleh, hancur
ya. Hancur lebur itu setan apabila kita membaca lafaz bismillahirrahmanirrahim. Maka jangan sampai apapun yang akan kita kerjakan, apapun yang akan kita lakukan, jangan lupa membaca bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tidak bisa berdoa yang panjang-panjang, berdoa yang lain-lain, sekecil apapun yang kita lakukan, minimal jangan tinggal membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita mau berangkat pergi, gak bisa doa yang panjang, minimal kita jangan lupa membaca bismillahirrahmanirrahim. Saat kita bergerak hendak berangkat itu, baca bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memperoleh rahman dan rahimnya Allah dalam perjalanan kita. Insya Allah kita dijaga. Sebab saat itu kita zikir, kita menyebut nama Allah. Insya Allah kita akan dijaga di jalan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang akan kita lakukan itu perkara yang kecil, semisal kita mau pakai baju, mau pakai celana, mau pakai peci, mau berdandan bagi perempuan, gitu. Jangan lupa membaca bismillah. Ya. Mau pakai baju bismillahirrahmanirrahim, baru pakai bajunya. Insya Allah baju yang kita pakai itu mengandung rahman dan rahim Allah, ya, mengandung rahman dan rahim Allah. Pakai peci bismillahirrahmanirrahim, pakai, insya Allah ya, yang kita pakai itu mengandung rahman dan rahim Allah, akan menambah keberkahannya, memperoleh keberkahan dari Allah. Mau pakai sarung bismillahirrahmanirrahim, pakai, ya. Perempuan juga begitu, mau berdandan, ya, mau bebedak, bacalah dulu bismillahirrahmanirrahim. Mau pasang celek, bacalah dulu bismillahirrahmanirrahim. Kita akan diliputi dengan rahman dan rahim Allah, selalu memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi saat kita hendak menjalankan ibadah, mau ambil air wudhu, bismillah, ya, luar biasa. Kita hendak minum obat, supaya obat yang kita minum itu membawa kesembuhan, jangan lupa ucapkan bismillah. Syukur-syukur ditambah dengan sholawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu ta'ala al-kiramal katibin ay yaktubu fi diwanihi arba'ati hasanatin. Ma min abdin, tidak ada satu hamba, tidak ada seorang hamba pun, yaqulu, yang mengucapkan siapa hamba, siapa abdun, bismillahirrahmanirrahim, terhadap lafaz bismillahirrahmanirrahim, illa amarallahu, illa kecuali amar, telah perintah siapa Allah Ta'ala yang maha luhur, siapa Allah, siapa yang diperintah, al-kiramal katibin, malaikat kiramal katibin, yaitu dua malaikat yang kerjanya itu mencatat kebaikan dan kejelekan manusia. Ayyaktubu fi diwanihi, ayyaktubu, supaya menulis, ya, siapa kiramal katibin, fi diwanihi, di dalam daftar catatannya. Kiramal katibin itu, malaikat kiramal katibin, arba'u mi'ati hasanatin, 400 kebaikan, ya. Jadi baru membaca bismillahirrahmanirrahim, Allah sudah menyuruh malaikat kiramal katibin untuk mencatat. Lafaz bismillah yang dibaca itu dicatat sebagai kebaikan, ya, 400 kebaikan, berarti luar biasa, ya. Ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim, maka kebaikan-kebaikan
itu berlimpah ruah dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua. Namun kadang kita ya lupa, banyak yang lupa, makan langsung seronggot, langsung samber, langsung sendok, langsung telan, lupa membaca bismillah. Padahal yang seringan itu kita ucapkan, tetapi keberkahannya yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim marratan lam yabqa min dzunubihi dzarratun. Ya. Man barang siapa qala yang mengucapkan siapa man bismillahirrahmanirrahim, lafaz bismillahirrahmanirrahim marratan satu kali, lam yabqa maka tidak tersisa min dzunubihi dari dosa-dosanya man dzarratun walaupun sekecil debu, walaupun sekecil biji sawi. Ya, sekecil apapun ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim itu dosa kita bersih, habis diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang susah itu kita membaca bismillah, tapi setelah membaca bismillah juga dengan kesengajaan, dengan meremehkan, dia selalu kembali berbuat dosa dan berbuat dosa, maka juga akan datang lagi dosa-dosa kepada kita tentunya apabila kita terus berbuat dosa. Maka dengan sekuat tenaga, dengan semampu kita, kalau kita sudah mengucapkan lafaz bismillahirrahmanirrahim, juga hendaknya kita sekuat tenaga pula untuk menjauhi dosa, yakni jangan sampai menerjang larangan-larangan Allah, juga meninggalkan perintah Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala dan telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kataba bismillahirrahmanirrahim, man barang siapa kataba yang menulis siapa man bismillahi, lafaz bismillah, maksudnya bismillahirrahmanirrahim, wajawada maka memperbaiki, membaguskan siapa man, ta'ziman karena mengagungkan lillahi bagi Allah, ghufira maka diampuni lahu bagi man ma apa-apa taqaddama yang telah terdahulu min dzanbihi dari dosanya man, wama dan apa-apa ta'akhara yang akan datang. Jadi kalau kita menulis bismillahirrahmanirrahim, dicantikkan tulisannya, dibaguskan, indah, pakai gaya khat thuluth, ya, jangan pakai gaya khat kurdi. Tahu tak khat kurdi? Syukur jadi, masih bagus cakaran ayam. Ini tulisan bismillah apa tulisan apa, dibacanya lagi susah. Maka tulisan bismillah, apalagi memang punya bakat nulis yang bagus, ya tulislah lafaz bismillah dengan tulisan yang cantik, yang bagus. Maka nulis yang bagus terhadap tulisan bismillah itu dengan niatnya itu ta'ziman, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, memuliakan Allah. Karena itu adalah asma Allah yang disebut di situ. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, baik dosa yang sudah berlalu maupun dosa yang akan datang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim falyamut ar-rahmana. Idza kataba apabila menulis siapa ahadukum salah seorang di antara kamu bismillahirrahmanirrahim terhadap lafaz bismillahirrahmanirrahim, falyamut maka hendaknya memanjangkan ar-rahmana terhadap lafaz ar-rahmana. Jadi dipanjangkan alif, lam, ra, ha, mim, terus dipanjangkan, ya. Jadi dibuat tulisan yang indah, memanjang, ya. Maka
Innallaha subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya Allah, innallaha sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, subhana maha suci siapa Allah, wa ta'ala dan maha luhur siapa Allah. Zayyana menghiasi siapa Allah ta'ala as-samaa terhadap langit, bil kawakibi terhadap bintang-bintang atau planet-planet. Wa zayyana dan menghiasi siapa Allah al malaikata terhadap para malaikat bi Jibrila dengan malaikat Jibril. Wa zayyana dan menghiasi siapa Allah al jannata terhadap surga bil huri, ya, terhadap apa dengan bidadari, wal kusuri dan istana. Jadi Allah itu mengisi surga itu dengan sesuatu yang indah. Jadi diindahkan oleh Allah. Juga Allah menghiasi langit dengan bintang-bintang, dengan planet-planet. Jadi langit itu dihiasi oleh Allah. Ya. Maka terlihat cantik, terlihat indah, dihiasi. Kemudian para malaikat itu menjadi lengkap, menjadi cukup, menjadi apa? Luar biasa, ya. Rame malaikat itu, karena banyak malaikat itu. Tapi yang kita sering sebut namanya adalah malaikat Jibril, karena malaikat Jibril adalah malaikat yang memperoleh tugas dari Allah, yaitu menyampaikan wahyu kepada baginda Nabi SAW. Maka ngetren sekali malaikat Jibril ini. Wa zayyanal jannata, dan Allah itu menghiasi surga itu bil huri, dihiasi oleh Allah surga itu dengan bidadari, ya, wal kusur dan istana. Jadi Allah membangun di dalam surga itu istana-istana. Untuk siapa? Yaitu orang-orang yang menghuni di dalam surga. Wa zayyanal anbiya, dan menghiasi siapa Allah al anbiya terhadap para nabi bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para nabi itu, ya, hiasan para nabi, ya, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zayyanal ayyami, dan Allah menghiasi hari-hari. Di antaranya hari yang seminggu itu dihiasi dengan apa? Biyaumil jum'ati, dihiasi dengan hari Jumat. Wa zayyanal layali, dan Allah wa zayyana dan menghiasi siapa Allah al-layali terhadap beberapa malam bilailatil qadri, dengan malam Lailatul Qadar. Jadi Allah menghiasi malam-malam, seluruh malam yang dijadikan oleh Allah itu dihiasi dengan malam Lailatul Qadar. Kenapa malam Lailatul Qadar itu disebut malam yang menghiasi seluruh malam yang ada? Karena malam Lailatul Qadar itu lebih mulia. Allah menurunkan kemuliaan pada malam hari itu, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka Masya Allah, bagi orang yang beramal soleh, bagi orang yang beribadah pada malam hari itu, maka betul-betul ia akan memperoleh kemuliaan malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang kemuliaannya itu lebih, ya, keutamaannya lebih daripada 1000 bulan. Wazayyana syuhura, wazayyana dan telah menghiasi siapa Allah asyuhura terhadap beberapa bulan, bisyahri Ramadan, dengan bulan Ramadan. Jadi bulan-bulan yang 12 itu dihiasi oleh Allah, ya, bintangnya, ibaratnya itu bintangnya dari bulan-bulan yang 12 itu, yang ngetrennya itu adalah bulan suci Ramadan. Ternyata memang betul, ya, umat Islam itu bersuka cita ketika datang bulan suci Ramadan. Bahkan Rasulullah dan para sahabat, ya, sebelum datang bulan Ramadan itu mereka sudah birahi. Maknanya birahi di situ apa? Berhias, bebersih. Kenapa? Untuk menyambut bulan suci Ramadan. Rumah-rumah sekitarnya, di dalam rumah,
dipercantik, dibersihkan. Untuk apa? Menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena kita menyambut bulan suci Ramadan, itu hendaknya kita dalam keadaan senang dan gembira. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang menyambut datangnya bulan suci Ramadan itu dengan gembira, dengan senang hati, tidak justru menggerutu. Wah, gawat ini, tidak baca lagi makan, tidak baca lagi minum. Puasa besok ini. Maka orang yang seperti itu tidak masuk dalam golongan orang yang diharamkan jasadnya. Apalagi tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya, maka Allah menghiasi bulan-bulan yang 12 itu dengan bulan Ramadan. Wa zayyanal masajida wa zayyana, dan menghiasi siapa Allah al-masajida terhadap beberapa masjid bil Ka'bati, dengan Ka'bah. Jadi bintangnya seluruh masjid yang ada di dunia ini adalah Ka'bah. Maka Ka'bah itu juga diterangkan dalam hadis-hadis Rasulullah memiliki keutamaan yang lebih dari masjid-masjid yang lain. Demikian juga Masjid Nabawi. Kalau Masjid Nabawi, kita sholat di sana 1 rakaat sama dengan pahalanya 1000 rakaat. Tapi kalau kita sholat di Masjidil Haram, Mekah, maka pahalanya 1 rakaat sama dengan 100.000 rakaat. Maka disebut di sini hiasan dari seluruh masjid yang ada di dunia ini adalah Masjidil Haram, atau dikatakan di sini adalah bil Ka'bati, dengan Ka'bah, yaitu yang ada di Masjidil Haram. Wa zayyana, dan menghiasi siapa Allah al-kutuba terhadap beberapa kitab, dihiasi bil Qur'ani, dengan kitab suci Al-Qur'an. Jadi dari kitab-kitab yang ada, yang banyak, termasuk kitab-kitab para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang paling keren, yang paling ngetren bintangnya adalah kitab suci Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim, yang kebetulan menjadi kitab suci kita umat Islam. Oleh sebab itu, mari kita tidak hanya tahu bahwa Al-Quran itu sebagai bintang dari seluruh kitab, Zabur, Taurat, Injil, dan seterusnya, tetapi kita juga bangga dengan kitab suci Al-Quran menjadi hujjah kita, menjadi pedoman hidup kita. Maka mari kita baca Al-Quran, kita pedomani Al-Quran, kita pelajari Al-Quran, kita amalkan Al-Quran, supaya betul-betul Al-Quran ini bagi kita menjadi bintang, ya, dari seluruh kitab-kitab yang ada, dan akan menjadi tuntunan yang paripurna untuk diri kita. Sebab Al-Quran diturunkan kepada kita, itu akan menjadi penuntun kita, menjadi pensyafaat bagi diri kita apabila Al-Quran itu kita baca, kita amalkan, kita hayati. Tetapi apabila kita cuek, belajar Quran nggak mau, yang sudah bisa baca Quran membacanya juga tidak mau, mengamalkan juga tidak mau, ya, amaliyahnya sehari-hari masih menyimpang dari Al-Quran, maka tidak menjadi permata dan perhiasan bagi dirinya. Wa zayyana, dan menghiasi siapa Allah Al-Qur'ana terhadap Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Al-Quran itu hiasannya itu ternyata lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya, subhanallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala Bismillahirrahmanirrahim. Man, barang siapa, qala, yang mengucapkan siapa man Bismillahirrahmanirrahim, lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kutiba, maka ditulis ismuhu, namanya man, minal abrori, dari golongannya orang-orang yang baik. Jadi dicatat, ditulis, ya, namanya termasuk golongan orang-orang baik. Wabariun, dan bebas, ya, minal kufri, dari kufur. Jadi dibebaskan kita dari kekafiran, ya.
wan nifaqi dan munafik. Dijauhkan oleh Allah kita dari sifat-sifat kufur dan juga sifat-sifat munafik. Karena orang munafik, orang kafir, ya itu tempatnya ya abadan finnar. Kemudian orang munafik itu juga ya di dalam neraka, bahkan menjadi keraknya api neraka. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Jadi orang munafik, siapa itu orang munafik? Orang yang beda ucapan dengan isi hatinya. Orang yang beda ucapan isi hatinya dengan perbuatannya. Itulah orang munafik. Dalam artian keingkaran yang dilakukan dalam perbuatan, ucapan dan hatinya itu tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala bismillahirrahmanirrahim. Man barang siapa qala yang mengucapkan siapa man bismillahirrahmanirrahim terhadap lafaz bismillahirrahmanirrahim. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzanbihi. Ghafara telah mengampuni siapa Allah lahu bagi man ma terhadap apa-apa taqaddama yang terdahulu min dzanbihi dari dosanya man. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza kumtum apabila berdiri siapa kamu faqulu maka mengucapkan siapa kalian bismillahirrahmanirrahim. Lafaz bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Ketika kita berdiri ya, kita disuruh mengucapkan lafaz bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fa innan nasa maka sesungguhnya manusia idza tabukum apabila hendak menggunjing kalian yamna'uhum al-malaku maka akan mencegah siapa al-malaku malaikat. Kalau ada orang yang mau menggunjing kita, mau menjelek-jelekkan kita, mau mencari keburukan kita, bahkan mungkin mau menyakiti kita, mau mengganggu kita, maka malaikat akan mencegah. Yamna'uhum al-malak akan mencegah malaikat anzalika dari perbuatan itu, yaitu perbuatan menggunjing, menyakiti, bahkan mencelakai kita itu akan dicegah oleh malaikat. Apabila ketika kita hendak berangkat, hendak berdiri, hendak berjalan, ya, kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, akan dijaga kita oleh malaikat, tentu atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi kita dari perbuatan orang lain yang hendak berbuat jahat kepada kita atau hendak mengganggu kita. Para pemirsa sekalian, segenap santri, para alumni juga semuanya. Jadi kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita selalu diberikan hidayah untuk selalu zikir kepada Allah, selalu mengingat Allah. Terutama zikir yang utama tadi, yaitu kalimah la ilaha illallah. Yang kedua, kita semoga selalu diberi petunjuk hidayah, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap gerak kita, setiap pekerjaan kita, setiap perbuatan kita, apapun ya yang akan kita mulai, selalu kita tergerak dan teringat untuk mengucapkan bismillahirrahmanirrahim agar semua amaliyah dan hidup kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sekalian, demikian ngaji kita pada sore hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi dan menjaga kita semua dari wabah, dari bala, sehingga Allah senantiasa memberikan keselamatan kepada kita semua. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.